Partai Golkar terus bergeliat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Menjelang perhelatan politik tahun 2024, Partai Golkar terlihat tidak mau ketinggalan momentum untuk mempertahankan kemenangan yang diraihnya di kabupaten itu. Kabupaten Kutai Kartanegara adalah basis Partai Golkar sejak dulu. Kedudukannya sebagai pemenang pemilu legislatif tidak pernah tergoyahkan sejak zaman Orde Baru, yaitu sejak hanya ada 3 partai, Golkar, P3, dan PDI. Hari Minggu 19 Desember 2021 lalu, jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kutai Kartanegara turun konsolidasi ke tingkat anak cabang. Saat berlangsung musyawarah Kecamatan Pimpinan Anak Cabang Lojanan, partai beringin bertekad untuk mempertahankan kejayaan partai pada pemilu 2024. Ketua Hamas ini kita semua bisa bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi untuk kemenangan Partai Golkar dan kesuksesan kita untuk meraih 3 kursi di periode yang akan datang. Tentunya kita terus menambah merekrut anggota untuk Partai Golkar. Sekarang kita lagi proses perekrutan anggota dengan memberikan KTA Partai Golkar. Kami harapkan ini bisa berjalan sukses, terus melakukan kegiatan sosial, kegiatan kemasyarakatan yang menarik minat masyarakat, terus memberikan hatinya kepada Partai Golkar. Musyawarah Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Lojanan periode 2021 tahun 2022. Kami sebagai kader Partai Golkar yang juga sebagai orang warga Lojanan berharap musyawarah kecamatan dilaksanakan pada hari ini adalah merupakan tonggak awal perubahan bagaimana Partai Golkar ke depan lebih baik di Lojanan. Harapan kita untuk Lojanan ini merupakan salah satu sentral daripada suara Partai Golkar yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya melihat bahwa selama ini memang ada kurang koordinasi kita antara pengurus, antara kader yang ada di Kecamatan Lojanan. Tapi dengan adanya muscam hari ini, musyawarah kecamatan Partai Golkar yang dihadiri langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Kutai Kartanegara Bapak Hamas, kami sangat bangga dan bahagia sekali. Ini salah satu memicu semangat kami kembali bersama-sama untuk membangun Partai Golkar Kecamatan lebih baik. Saat ini, Dewan Pengurus Daerah Partai Golkar Kutai Kartanegara dipimpin oleh Hasanuddin Mas'ud. Anggota DPRD Kaltim itu terpilih menggantikan Abdur Rashid untuk periode 2020 hingga 2025. Di tangan Hasanuddin Mas'ud, Partai Golkar akan diuji apakah mampu menjadi juara kembali atau bahkan terbalik ditinggalkan konstituennya. Karena memang kita punya target akan meningkat dari 13 kursi menjadi minimal 16-17 kursi. Memang kita melakukan sedikit akselerasi. Makanya saya turun langsung ke lapangan, mulai dari pembentukan PTK, ya, DPD, Musnur. Ini kita akan ikuti terus, melihat progresnya supaya target yang kita tetapkan itu akan tercapai. Nah, semuanya sama, tapi karena kesempatan ini hari libur, saya punya waktu, alhamdulillah. Kegiatan di Partai Golkar, DPR, di DPD 1, DPD 2 yang begitu sibuk persiapan tahapan pemilihan pilkada, pileg dan pilpres. Nah, ini memakan waktu. Betul hari ini sih sempat saya hadir. Dan mungkin bukan hanya ini, kedepannya kita akan hadiri semua. Saya ke depan ini sebentar jam 1 akan ke Semboja. Situasi dan kondisi di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berubah. Sebab walaupun Partai Golkar tampil menjadi juara pemilu legislatif, tapi partai dengan warna kebesaran kuning itu kehilangan kursi jabatan bupati yang selama ini nyaris menjadi tradisi dari kader Partai Golkar. Pada pemilihan bupati akhir tahun 2020 lalu, Golkar menempatkan kadernya sebagai wakil bupati Kutai Kartanegara terpilih, yakni Randy Solihin yang menjadi pasangan Bupati Edi Damansyah. Sementara Edi Damansyah saat ini adalah Ketua PDI Perjuangan Kutai Kartanegara. Karena
karena memang kita punya target akan meningkat dari 13 kursi menjadi minimal 16 sampai 18 kursi. Memang kita melakukan sedikit akselerasi, makanya saya turun langsung ke lapangan mulai dari pembentukan PTK, ya, PTJ, Puslur. Ini kita akan ikuti terus melihat progresnya supaya target yang kita tetapkan itu akan tercapai. Target Golkar adalah setiap dapur itu dikasihkan 200%. Kalau di sini 7 kursi berarti akan ada 14 orang yang akan kita verifikasi untuk duduk sebagai calon anggota DPR. Jadi semuanya kita akan akomodir. Hasanuddin Mas'ud mengaku tetap optimis Golkar berjaya di Kutai Kartanegara. Saat ini, dia bergerak sampai ke tingkat paling bawah untuk menggalang kekuatan basis, termasuk di Kecamatan Lojanan. Hasanuddin Mas'ud yang mulai dikenal dengan panggilan Hamas itu meminta seluruh kader Golkar melakukan kerja-kerja politik untuk menaikkan elektoral. Jika saat ini Partai Golkar meraih 13 kursi di DPRD Kukar, maka target tahun 2024 adalah 16 hingga 19 kursi diraih Partai Beringin. Dari Lojanan, Hardin, BKTV melaporkan.